Tifa datang ke Mahkamah Konstitusi finally ya untuk mengadukan pasal-pasal yang terkait dengan, dalam perspektif kami, itu kriminalisasi terhadap RRT. Jadi singkatannya RRT. Pasal apa yang kami permasalahkan di Mahkamah Konstitusi itu adalah pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik, pasal-pasal yang terkait dengan aturan fitnah, baik dalam KUHP yang baru maupun KUHP yang lama. Karena ada kemungkinan pasal dalam KUHP yang lama itu tetap berlaku dengan asas lex speculio, ya kan? Kemudian kami juga mempermasalahkan pasal-pasal undang-undang ITE yang dikenakan kepada Mas Roy dan kawan-kawan. Bukan Mas Roy dan kawan-kawan. RRT, Roy Rismond Tifa. Karena kita jangan pakai CS, ya, karena kita memang hanya berkonsentrasi kepada 3 nama saja. Jadi Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Pasal yang kita persoalkan adalah pasal Undang-Undang ITE pasal 27A Undang-Undang ITE 2024 mengenai pencemaran nama baik dengan melalui dokumen elektronik, ya, atau media elektronik. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 tentang ujaran kebencian yang berbau suku, agama, ras, perbedaan macam-macam, ada disabilitas fisik, mental, dan lain sebagainya. Kemudian pasal yang tidak masuk akal, pasal 32 Undang-Undang ITE yang versi 2008 yang mengancam sampai 8 tahun penjara, dan terakhir pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 pasal 35 yang mengancam 12 tahun penjara. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi itulah pasal-pasal, 6 pasal yang kita persoalkan. Tentu nanti ada undang-undang KUHP yang baru, ya. Misalnya pasal 310 menjadi pasal 433. Kemudian pasal 311 jadi 434. Nah, kami sudah memasukkan permohonan itu baru saja. Mudah-mudahan sudah dapat nomor perkaranya, dan landasan kami mengajukan uji materi tersebut adalah tidak hanya untuk kepentingan RRT, tetapi ini adalah sebuah kepentingan yang penting bagi demokrasi kita ke depan, agar jangan sampai kemudian pasal-pasal mengenai ujaran kebencian, penyalahgunaan pencemaran nama baik, fitnah, bahkan pasal-pasal 32, 35 mengenai edit dokumen dan lain sebagainya digunakan sengaja untuk membungkam kegiatan-kegiatan ilmiah akademik. Kita belum bicara tentang soal demokrasi, konstitusi, dan lain sebagainya. Kita baru bicara tentang kegiatan ilmiah akademik yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi kita sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Jadi pasal itulah yang kita persoalkan, dan mudah-mudahan MK bisa mengabulkannya, karena yang paling utama adalah sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, itu MK harus memprotek warga negara agar tidak mudah dikriminalisasikan, apalagi kriminalisasi itu melanggar pasal-pasal dalam konstitusi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi pendapat itu adalah the expert opinion, pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli. Mereka ini baik Mas Roy Suryo, Mas Rismond adalah orang, juga Dr. Tifa, orang-orang yang punya strong background akademik, ya. Jadi mereka di masing-masing ilmunya secara serius melakukan kajian-kajian, dan sekarang ini sudah biasa menjadi referensi umum. Mas Roy kita tahu sebagai pakar telematika, Rismond sekarang muncul sebagai pakar digital forensik yang sangat ternama. Bukunya banyak di Amazon kalau kawan-kawan semua melihat. Dr. Tifa juga dengan ilmu yang dia perkenalkan, neuropolitika, gabungan dari neuroscience, kemudian psikologi perilaku, dan kemudian juga ilmu politik. Itu juga bahkan sedang menyelesaikan 2 disertasi yang barangkali insya Allah selesai tahun ini. Itu sebagai pengantar, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan Ramdan untuk menyampaikan tambahan. Nanti setelah itu dari Mas Roy dan Mas Rismond Sianipar. Mas Rismond atau Bang Rismond? Sama aja. Lama di Jawa juga. Lama di Jawa jadi Mas. Boleh maju ke depan dikit, Bang? Oke, saya geser sedikit. Lama di Jawa. Saya bertanggung jawab secara teknis menghubungi teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi juga kami sudah serahkan berkas PU pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang kami uji tentu saja
3 hal yang disebutkan oleh Refli Harun. Pertama terkait dengan KUHP yang lama, yang kedua KUHP yang baru, dan terakhir pada undang-undang ITE. Semua kita ikuti saran dari teman-teman di MK, dan kemudian sekarang sudah ada berkas dari diperiksa, dan terakhir kita berharap ada nomor untuk kemudian uji materi kita terhadap berujinya undang-undang dasar. Saya pikir bentar lagi kita tunggu, dan mungkin selesai ya kita akan bersidang secepatnya, sehingga kemudian norma yang muncul itu kemudian bisa diterapkan, yang kemudian kejadian di Polda hari ini tengah berlangsung, kemudian bisa kemudian kita kaitkan dengan norma, dan bertentangan dengan norma malah bisa dibatalkan atau sebagainya. Oke, tambahan sedikit ya. Banyak sekali kadang-kadang argumentasi yang mengatakan bahwa itu kan bukan soal normal hukum dan konstitusinya, tapi itu kan soal penerapan. Iya, tapi kalau penerapannya berulang-ulang, sudah ada presiden putusan MK di tahun-tahun awal mengatakan kalau berulang-ulang, ini bisa dicek di ranah konstitusi. Jangan sampai kemudian pasal yang sama digunakan berulang-ulang dan digunakan untuk melanggar konstitusi, dan itu dikatakan hanya praktik di lapangan. Jadi praktik di lapangan harus dikendalikan juga oleh constitutional perspektif atau oleh hakim-hakim konstitusi. Masalah itu Bang Rismon duluan. Oke. Ya, Mas Uli kita blokir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama kalau tadi teman-teman nanti kok agak telat, jangan salahkan Mas Refli dan yang lain, salahkan saya. Ya, karena memang saya terlambat karena saya harus mengantar 2 ahli yang juga dalam tim kita, ya, yaitu Profesor Hamidah dan juga Dr. Didit Wijayanto Wijaya di Polda Metro Jaya. Jadi tadi karena Jumatan, jadi harus menunggu sedikit petugasnya ready dan baru masuk. Ya, jadi itu termasuk yang akan kita pakai, dan juga termasuk beberapa hari yang lalu ketika Prof. Henry Subiakto itu juga memberikan muatan-muatan, memberikan nilai-nilai tentang undang-undang yang kemudian hari ini kita daftarkan ke MK. Jadi hari ini kita bersama Balalerte di bawah koordinasi Mas Dr. Profesor Refli Harun, ada di sini Mas Jamada Girsang, kemudian juga ada Pak Mulyadi, ada Pak Ramdan, ada juga Pak Tony dan kawan-kawan yang lain, ya, termasuk Pak Taufik dan sebagainya. Ini serius. Ada Pak Wiranatnan, waduh, siap. Ada Aziz Januar. Ya, Pak Dewas Aziz, dan juga nggak lupa dibersamai oleh ibu-ibu KNPRI di bawah Bu Mary, ya, gitu. Itu kita bersama-sama ya ingin menegaskan bahwa kami ini serius, ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah, ya, kita tidak berjuang sendirian, kami tidak, tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau Undang-Undang ITE 27, pasal 28 dan juga pasal 32, 30 sesuai dengan keterangan ahli yang hari ini disampaikan juga oleh Prof. Hamidah, Pak Dr. Didit, kemudian Prof. Henry Subiakto dan juga beberapa yang lain, ya. Jadi sekali lagi kita bersikap kita bersikap tegas, kita tidak omon-omon, kita tidak kemudian melakukan hal yang angan-angan, tapi kita buka kaos. Kita tidak hanya tok, ya. Tahan bang, tahan bang, mic-nya geser nah. Tidak hanya only the talk, tapi kita talk beneran. We talk, ya, seriously about this law, ya, gitu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Ya. Ya, ada tambahan sedikit dari saya biar saya ingat, ya. Jadi kawan-kawan semua, ya, kita minta pengecualian dari penerapan pasal-pasal ini. Jadi pasal-pasal yang kita permasalahkan tersebut seharusnya tidak berlaku untuk yang namanya pejabat publik. Jadi pejabat publik tidak boleh tersinggung kalau kemudian urusan-urusan publik itu dilakukan penelitian, scrutiny oleh masyarakat. Jadi pejabat publik dan urusan publik. Nah, ijazah, walaupun ini kita menguji norma, ijazah itu kan sudah urusan publik. Jadi walaupun Pak Jokowinya sudah berhenti, tapi ijazah itu adalah yang dia gunakan untuk menjabat jabatan publik, sehingga tidak lagi menjadi barang privat. Tadi sudah menjadi barang publik, karena itu sah bagi siapapun untuk melakukan pengkajian, pengujian dan lain sebagainya, dan tidak boleh dikriminalkan.
Ya, masa pengkajian dan pengujian dikriminalkan? Silakan Bang Rismon menyampaikan. Oke. Kita blokir lagi. Oke. Nah, terima kasih Bang Refli Harun. Apa ya? Kalau dari pemeriksaan kami terhadap penyidik jelas ya, statement kami itu dipotong seolah-olah tanpa basis, terutama dari saya. Ya 11.000 triliun persen palsu itu dipotong seolah-olah itu ujaran kebencian, fitnah atau apa, tetapi dasar argumentasi saya yang mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo yang tanpa tanda tangan dosen penguji itu adalah produk dari dokumen digital yang belum ada pada tahun 1985, dan itu cuma dibantah oleh Dirtipidum dengan pengujian setelah diraba dirasakan ada cekungan. Langsung kami dikatakan memfitnah, ya, menyebarkan ujaran kebencian. Bagaimana pengujian saya, phone identification, dibantah dengan indera perasa, ya, indera perasa. Dirasakan ada cekungan, terus kami disimpulkan oleh para ahli mereka itu melakukan ujaran kebencian itu 11.000 triliun persen. Itu sangat ditekankan berulang-ulang pada saat proses penyidikan. Nah, kembali kenapa kami ke Mahkamah Konstitusi, dari sudut pandang saya yang awam, bukan orang hukum, saya kira memang pasal-pasal untuk pencemaran nama baik, fitnah maupun undang-undang ITE, ya, pasal 32 dan 35 itu harusnya dilakukan interpretasi yang terkekang kalau saya. Jadi interpretasi yang terkekang, ada batasan-batasan, ada pengecualian-pengecualian. Jadi itu yang kami akan perjuangkan. Bagaimana mungkin ya ini yang disorot media nasional, bahkan mungkin media internasional saja, ya pasal-pasal itu bisa dengan semena-mena ya diterapkan kepada kami, bagaimana kepada orang-orang atau peneliti-peneliti, penulis-penulis, dan pemikir-pemikir, filsuf-filsuf yang ada di Indonesia ini, itu akan dengan enteng, dengan gampang diterapkan pasal ini yang tidak disorot media nasional. Oleh karena itu, ini sebenarnya perjuangan dari tim PHRRT, ya, Bang Refli Harun dan kawan-kawan, ini sebenarnya untuk menyelamatkan anak cucu kita, bukan hanya tentang hak demokrasi, tetapi hak peneliti dan pemikir di Indonesia. Jangan karena kesimpulan kami itu bertentangan atau melukai atau bahkan membongkar rahasia dari pejabat atau mantan pejabat, langsung parcok itu dipakai untuk menersangkakan orang. Begitu. Terima kasih. Oke. Ya, itu kawan-kawan semua, ada pertanyaan nggak? Biar ini cuma ada sini aja ya. Ada tuh. Ya, kawan-kawan semua, terima kasih. Bang Roy tahan bang. Bang Roy boleh tunjukin Apa? ini. Yang mana? Tuyul. Oh, ini bukan soal tuyul hari ini. Oh iya, beda. Ini beda tempat ya. Nanti Ini modal jadi wapres ini. Ya, formatnya format surat keterangan RT RW atau puskesmas, surat sakit. Dan capnya oleh kepala TU. Oh, kepala TU. Ini bisa jadi wapres ini. Oke, kalau soal lain memang kita tentu ya, ini soal ada dua hal besar. Satu soal ijazah palsu ini, dua adalah soal ijazah Gibran yang tidak palsu, tetapi tidak ada. Tidak ada. Ya, beda kan? Ini bukan milik Gibran ya, bukan. Kayak gininya dia nggak punya. Nah, jadi kita itu perjuangan lain ya, tetapi intinya adalah ini perjuangan untuk kebenaran dan keadilan. Oke, itu aja. Terima kasih ya, Bang.